Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Visio Rashid. Selamat datang di channel RS Visio. Channel ini akan membahas seputar tentang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan fisioterapi. Video kali ini akan membahas tentang apa itu fisioterapi. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang apa itu fisioterapi. Ada beberapa pertanyaan yang muncul di masyarakat, seperti fisioterapi itu kursusnya berapa lama? Fisioterapi itu yang dipijat ya? Ada juga yang mengatakan fisioterapi itu yang untuk stroke ya? Yang disinar, terus disetrum-setrum. Dan masih banyak lain persepsi masyarakat mengenai apa itu fisioterapi. Untuk itu, simak video ini sampai habis agar teman-teman tahu apa itu fisioterapi. Fisioterapi memiliki sebutan berbeda di berbagai negara. Beberapa negara menyebut fisioterapi sebagai ahli terapi fisik atau physical therapy. Fisioterapi memberikan layanan yang mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak maksimal dan kemampuan fungsional seseorang. Fisioterapi ini juga dapat membantu orang pada setiap tahap kehidupan, ketika gerakan dan fungsi tubuh yang terganggu yang disebabkan oleh penuaan, cedera, maupun penyakit. Di Indonesia, menurut PMK 65 tahun 2015 tentang pelayanan fisioterapi, di mana fisioterapi itu adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan baik peralatan fisik, elektroterapeutis, mekanik, latihan fungsi, dan komunikasi. Dan fisioterapi disebut juga fisioterapis. Yang melakukan tindakan fisioterapi itu disebut fisioterapis. Fisioterapis itu adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pendidikan fisioterapi itu ada diploma 3 fisioterapi, diploma 4 fisioterapi, sarjana fisioterapi, dan profesi fisioterapi. Dan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Pasal 11, fisioterapi itu adalah tenaga kesehatan yang dikelompokkan sebagai tenaga keterampilan fisik. Jadi dapat disimpulkan ya, fisioterapi itu tidak ditempuh hanya dengan kursus atau pelatihan, tetapi dengan pendidikan formal. Untuk yang D3 bisa 3 tahun, yang D4 atau sarjana fisioterapi bisa 4 tahun, untuk yang profesi bisa bahkan sampai 6 tahun kalau dari SMA. Jadi kalau ada yang mengaku bahwa seseorang itu fisioterapis, bisa dilihat dari background pendidikannya. Apakah benar beliau fisioterapis atau tidak? Karena masih banyak di masyarakat, di beberapa tempat pengobatan alternatif yang mengaku memberikan layanan fisioterapi, tetapi tidak ada fisioterapis yang bekerja di sana, atau yang melakukannya bukan fisioterapis. Dan ditekankan sekali lagi, fisioterapi itu merupakan tenaga kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak termasuk ke dalam tenaga kesehatan tradisional. Fisioterapi berperan dalam perawatan pasien dengan berbagai gangguan, seperti gangguan neuromuskular, muskuloskeletal, kardiopulmonal, pediatri, geriatri, kesehatan wanita, dan sport. Untuk gangguan neuromuskular ini merupakan gangguan yang terjadi di otak. Contoh umumnya itu seperti stroke. Untuk gangguan muskuloskeletal ini berhubungan dengan otot, sendi, tendon, dan ligamen. Contoh kasusnya itu seperti nyeri bahu, nyeri tangan, nyeri leher, nyeri lutut yang diakibatkan pengapuran. Dan untuk gangguan kardiopulmonal ini berhubungan dengan masalah jantung dan paru, seperti gangguan pernafasan,
Dan pediatri itu gangguan yang terjadi pada anak, seperti gangguan tumbuh kembang pada anak, biasanya pada kasus cerebral palsy dan sebagainya. Untuk geriatri itu masalah-masalah pada lansia yang diakibatkan oleh proses penuaan atau degeneratif. Dan kesehatan wanita, fisioterapi juga berperan dalam untuk mengurangi nyeri haid, persiapan persalinan, dan pemulihan setelah persalinan. Yang terakhir itu sport fisioterapi. Di sini fisioterapi berperan tidak hanya pada cedera di lapangan, tetapi juga untuk persiapan untuk melanjutkan pertandingan dengan meningkatkan performa atau kekuatan endurance dari atlet yang ingin bertanding, baik setelah bertanding, sebelum bertanding. Mungkin sekian video penjelasan tentang fisioterapi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.